Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti mana biasa setiap hari Jumat malam kita wirid di masjid kita ini, Masjid Nurul Haq, yang mana seperti biasa kita membahaskan kitab Talbis Iblis, perangkap syaitan. Tetapi pada malam hari ini kita ingin menyampaikan satu selingan, karena kitab ini banyak pembahasannya, panjang pembahasannya. Maka malam ini kita menyampaikan satu judul pengajian sebagai selingan, tapi tidak lepas dari pembahasan kitab ini juga, yaitu masih lagi tentang diri kita. Judul pembahasan kita ini atau judul pengajian kita ini adalah kehidupan di atas kehidupan. Mengambil judul yang sama bunyinya dengan cahaya, cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sekarang pula kita alihkan, yaitu dengan mengatakan kehidupan di atas kehidupan. Kita berharap kehidupan yang kita miliki sekarang ini adalah berada di atas kehidupan orang lain. Untuk membahaskan tentang perkara kehidupan ini, maka pertama biasanya kita memahami kita ini sebagai hidup apabila ruh kita itu ditiupkan ke dalam jasad kita. Kapan ini berlaku? Ketika kita berada 120 hari di dalam rahim ibu kita. Pada 120 hari pertama tidak ada ruh dalam badan kita, maka kita disebut mati. Setelah ruh ditiupkan ke dalam badan kita, maka kita pun hidup. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu mengkufuri Allah padahal dahulunya kamu mati? Maksud mati di sini itulah 20 hari pertama dalam rahim ibu kita. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkanmu. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Bagaimana Allah menghidupkan kita? Yaitu dengan menyiapkan ruh ke dalam jasad kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah mematikanmu. Sampai ajal yang kita di dunia ini Allah mematikan kita. Summa yuhyikum,
Kemudian Allah nanti menghidupkan kita kembali, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi sekarang ini kita hidup atau mati? Siapa yang mati sekarang ini? Semua kita hidup. Mengapa kita hidup? Sebab roh kita ada dalam jasad kita. Kita hidup karena ada roh dalam jasad. Bersama kita juga ada orang kafir di dunia ini. Mereka tidak beriman. Ada roh mereka dalam jasad mereka? Ada. Mereka hidup? Hidup. Kita hidup? Hidup. Apakah hidup kita sama dengan hidup mereka? Kenapa boleh tidak? Kita beriman. Kan sama-sama ada roh dalam jasad. Kita hidup? Hidup. Orang kafir hidup? Hidup. Sama-sama hidup? Sama-sama hidup. Apakah hidup kita sama? Tidak. Tidak pula. Apabila dilihat dari roh di dalam jasad, sama-sama roh di dalam jasad, sama-sama hidup. Tapi Allah menyebutkan orang kafir itu meskipun ada roh dalam jasad mereka, tapi Allah menyebutkan mereka itu mati, bukan hidup. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu. Apakah sama orang yang mati? Mayat mati. Apakah sama orang yang mati? Siapa yang dimaksudkan orang yang mati? Orang kafir. Semua ulama tafsir sepakat yang dimaksudkan orang mati itu adalah orang kafir. Apakah sama orang yang mati? Tapi mati di sini bukan mati rohnya tidak ada dalam jasadnya, rohnya ada dalam jasadnya. Tapi yang dimaksudkan iman tidak ada dalam hatinya. Dari mana kita tahu? Dari perkataan berikutnya, wa ahyaynahu, lalu kami menghidupkannya. Ada iman dalam hatinya, lalu kami menghidupkannya dengan meletakkan iman dalam hatinya. Beriman kepada Allah. Umpamanya dahulu Umar bin Khattab itu kafir, tak ada iman dalam hatinya. Kemudian memeluk Islam, ada iman dalam hatinya. Apakah sama orang yang mati? Mati hatinya. Lalu kami hidupkan dengan meletakkan iman dalam hatinya. Wa ja'alna lahu nuran, lalu kami berikan kepadanya cahaya. Yamshi bihi fil nas, kemudian dia dengan cahaya tersebut dia berjalan di muka bumi. Kapan mataluhu fil dzulumat, sama tidak orang yang sudah diberi cahaya dan berada dalam keadaan yang terang benderang dengan cahaya tersebut, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Tidak sama. Kadzalika zuyyina lil kafirin, demikianlah kami menghiaskan kepada orang-orang kafir. Pangkal ayat, yang mati itu adalah yang kafir. Apa yang mati? Hati yang mati. Demikianlah kami menghiaskan kepada orang-orang kafir makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi kita sama-sama hidup dengan orang kafir, sama-sama hidup, sama-sama ada roh dalam jasad. Tapi Allah menyebutkan orang beriman yang hidup yang sebenarnya, sementara orang kafir sebenarnya adalah mati. Karena yang menjadi penentu kehidupan manusia itu sebenarnya bukanlah roh dalam jasad, tetapi penentu kehidupan manusia sebenarnya adalah iman di dalam hati. Sekarang kita ini hidup atau mati? Hidup atau mati? Hidup. Ada iman atau mati?
Ada, insya Allah. Maka hidup kita ini kehidupan di atas kehidupan. Kehidupan kita ini sebagai orang-orang beriman, kehidupan kita ini nilainya, kedudukannya di atas kehidupan orang-orang kafir. Beda antara kehidupan orang-orang beriman dengan kehidupan orang-orang kafir? Oh, beda sekali. Yang satu dalam cahaya dalam terang, yang satu lagi dalam kegelapan. Tak sama. Kita hidup. Sekarang kita yang hidup ini pula kehidupan kita ini, karena masing-masing kita ada iman di dalam hati. Apakah kehidupan kita masing-masing ini sama dengan yang lain kan? Semua kita hidup. Tetapi apakah kedudukan kehidupan kita ini? Semua kita orang beriman. Kalau dibanding dengan orang kafir, di mana kedudukan kita tinggi? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah orang-orang yang tinggi. A'launa, tinggi. In kuntum mu'minin. Jika kamu adalah orang-orang beriman. Kedudukan kita ini tinggi berbanding dengan kedudukan orang-orang kafir. Jadi kehidupan kita ini lebih tinggi dari kehidupan orang-orang kafir. Tapi kita yang sama-sama beriman ini, apakah kehidupan kita ini sama pula kedudukannya? Tidak. Boleh jadi ada di antara kita ini kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, meskipun sama-sama beriman. Bagaimana kita tahu? Dalam pengajian akidah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah iman, maka tinggilah nilai kehidupan. Berkurang iman, maka rendahlah nilai kehidupan. Tercabut iman, tidak ada kehidupan. Ketika orang kafir mati. Di mana kedudukan kehidupan kita sekarang? Tinggi. Insyaallah. Berapa meter tingginya sekarang? Rasulullah menyebutkan, Rasulullah bersama dengan para sahabat beriman. Kemudian satu generasi berikutnya, tabi'in juga beriman. Kemudian satu lagi generasi berikutnya, tabi'in juga beriman. Sama-sama beriman semua. 3 generasi pertama beriman. Tetapi apakah ketiga-tiga generasi ini, meskipun sama-sama beriman, pada kedudukan yang sama? Tidak. Apa sebab? Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. 100 tahun pertama. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian abad setelah itu, tsumma alladhi yalunahum, kemudian abad setelah itu. Jadi berapa abad yang disebutkan? 3 abad. Itulah dia kehidupan yang paling tinggi kedudukannya. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan yang tinggi, contohlah, ikutilah kehidupan 3 generasi pertama. 3 generasi pertama itu disebut as-salafus salih, yaitu yang telah mendahului kita. Ini dikunci dalam Al-Quran. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang dahulu memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Berikutnya, pembahasan berikutnya. Kisah ini, alhamdulillah, sudah memiliki kehidupan yang sebenarnya, karena ada iman di dalam hati kita, di samping ada roh di dalam badannya. Roh dalam badan ada,
Iman dalam hati ada, berarti kita betul-betul telah memiliki kehidupan yang sejati. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah menyeru orang-orang yang telah beriman supaya orang-orang yang telah beriman itu tetap menjalankan perintah Allah dan Rasul, supaya dengan tetap menjalankan perintah Allah dan Rasul, Allah akan menghidupkan mereka lagi. Hidup apa lagi itu? Kita sudah hidup sekarang? Sudah. Kita beriman, kita sudah hidup. Tetapi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti siapa yang disuruh? Kita. Kita ini orang-orang beriman. Disuruh oleh Allah, wahai orang-orang beriman, istajibu lillah, ikuti perintah Allah, walil Rasul, dan juga ikuti perintah Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah menyeru kepada apa-apa yang menghidupkanmu. Dan tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya kita ini orang-orang beriman adalah orang-orang yang telah memiliki kehidupan. Kita tak hidup dengan makna yang sebenarnya. Tapi Allah sekali lagi, wahai orang-orang beriman, memang kamu sudah hidup dengan iman yang ada dalam hatimu, tetapi ikuti perintah Allah, jawab perintah Allah, jawab perintah Rasul. Ketika Allah dan Rasul menyerumu kepada apa-apa yang menghidupkanmu, kita sudah hidup tadi, tetapi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk hidup lagi. Ini hidup apa lagi ini? Paham? Belum lagi? Belum lagi? Banyak saja yang keningnya berkerut. Berarti belum apa ini? Wahai orang-orang beriman, berarti kita ini yang dipanggil, yang diseru oleh Allah. Kalau kita adalah orang-orang beriman, berarti kita ini sudah hidup? Sudah. Hidup yang sejati? Ya. Sama seperti hidup orang kafir? Tidak. Nah, tempat ini. Ini pakai ayat. Wahai orang-orang beriman, jawablah perintah Allah, apapun yang Allah perintahkan buat. Jawablah perintah Rasul, apapun yang diperintahkan Rasul buat. Kerjakan. Sholat lima waktu, puasa, zakat, pergi haji, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Ambil yang halal saja, jujur. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kita jawab. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah, apabila Rasul itu menyerumu kepada apa-apa yang menghidupkanmu. Berarti kehidupan apa lagi itu? Kan kita sudah hidup. Kemudian Allah memerintahkan kita supaya mendapatkan kehidupan lagi. Kehidupan apa itu? Kehidupan yang lebih tinggi nilainya, yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Di mana letak perbedaan? Baik, ada dua kehidupan yang berbeda. Kehidupan sekarang ini, jujur saja, kalau kita berdagang beruntung, gembira atau tidak? Gembira. Kalau kita berdagang kemudian rugi, gembira atau sedih? Jadi itu keadaan yang sekarang. Kalau orang yang keadaan hidupnya itu lebih tinggi lagi, hidup yang lebih tinggi, beruntung dalam perdagangan, gembira. Rugi dalam perdagangan, gembira.
orang tuanya bersama dengannya gembira, gembira. Di Palestina sana, seorang anak, orang tuanya terbunuh, mati syahid, gembira. Lambat jawabnya. Di Palestina sana, di sini tak tahu kehidupannya sampai tidak seperti kehidupan orang-orang di Palestina sana. Gembira, apa sebab? Sebab orang tuanya sudah pergi dahulu ke dalam surga. Orang beriman, orang-orang beriman. Kita orang beriman? Ya, insya Allah. Kalau orang tua kita meninggal dunia, seperti para pejuang di Palestina, orang tua mereka memang berjuang mempertahankan agama, mempertahankan bumi Palestina, sekali mempertahankan agama. Kemudian orang tua mereka meninggal dunia. Mengapa mereka berjuang?